Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5C. Selamat pagi, Bu. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke. Anak-anak, hari ini kira-kira apa ya, ada yang tidak masuk ya? Ada. Siapa? Oh, Raisa. Kira-kira ada yang tahu nggak masuk kenapa? Sakit. Ya, tadi soalnya Raisa belum izin sama Bu Puspa. Tadi Bu Puspanya belum tahu Raisanya kenapa. Ya, anak-anak hari ini nanti kita akan belajar tentang pembelajaran IPAS. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari pelajaran IPAS, materinya apa ya? Kira-kira? Oke, sifat-sifat cahaya. Apa lagi? Bunyi. Terus? Sifat-sifat cermin. Betul. Minggu lalu apa lagi? Bunyi dan sifatnya. Verza? Oke, mempelajari tentang anggota panca indera. Lah, untuk hari ini nanti kita sudah memasuki materi yang baru. Tapi sebelum masuk pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Bu Puspa saja ya langsung pimpin berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum memasuki kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dulu ya. Anak-anak tirukan. Sabang sampai Merauke, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Here's how I keep track of all my tasks. I start by writing down everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority. Ya, anak-anak, sebelum masuk ke materi selanjutnya, kalau alangkah baiknya kalau kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Kelas 5C, cerdas, hebat, semangat, bahagia. Oke, satu kali lagi. Kelas 5C, cerdas, hebat, semangat, bahagia. Oke, sekarang Bu Puspa mau tanya, kira-kira anak-anakku semua sekarang kelas 5C ini tahu benda mati sama benda hidup enggak? Tahu. Oke. Kira-kira di kelas ini benda mati sama benda hidupnya ada apa enggak ya? Ada. Bu Puspa mau tanya dari kelompoknya Vea. Kira-kira di kelas ini benda matinya apa aja? Coba sebutkan. Buku, papan tulis, pensil, lemari. Oke, betul. Good job. Kemudian Bu Puspa mau tanya kelompoknya Jaihan. Benda hidup yang ada di kelas ini kira-kira apa saja? Wali murid. Wali murid kan di rumah, di kelas ini. Murid. Oke, karena murid termasuk makhluk hidup. Makanya jadi benda hidup. Oke, kira-kira menurut anak-anak yang bisa angkat tangan ya. Menurut kalian benda yang bergerak di sini apakah termasuk benda hidup? Nah, angkat tangan. Coba. Rafa, apa benda di sini yang bisa bergerak tapi dikatakan benda tidak hidup, kira-kira apa? Kipas angin. Lihat, perhatikan semua, kipas angin itu bergerak, tapi kipas angin bukan benda hidup. Jadi tidak semua benda yang bergerak itu hidup. Lah, ini masuk ke dalam materi hari ini yang kita pelajari. Kita akan belajar tentang komponen benda hidup dan tidak hidup dalam suatu ekosistem. Nah, sekarang Bu Puspa mau mengasah kemampuan awal kalian
Silahkan anak-anak perhatikan di layar. Perhatikan suatu gambar di sini. Tadi Bu Puspa ingin mengajak kalian keluar ke lapangan untuk mengamati, mengidentifikasi benda-benda hidup dan tidak hidup. Berhubung di lapangan ada acara, ada kegiatan, jadi kita tidak bisa keluar ya. Kondisinya tidak memungkinkan. Jadi kita memperhatikan dari gambar di layar LCD saja. Coba anak-anak sekarang bikin 2 kolom ya. Kolom benda hidup sama benda tidak hidup. Anak-anak mengidentifikasi dari gambar di sini ya. Dari gambar yang ada di sini sebutkan 5 benda hidup dan 5 benda tidak hidup. Silakan anak-anak. 5 menit ya. Benda hidup mempunyai ciri-ciri apa saja ya? Bisa bergerak, bernafas, kemudian berkembang biak, kemudian tumbuh dan berkembang, memerlukan makan. Itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Itu sudah kalian pelajari di kelas 3 ya, ciri-ciri makhluk hidup. Jadi Bu Puspa ini hanya mengulas dari materi-materi yang sudah kalian pelajari dulu di kelas 3 ya, dari ciri-ciri benda atau ciri-ciri makhluk hidup. Bergerak, bernafas, memerlukan makan, kemudian bisa berkembang biak, tumbuh dan berkembang. Nah, sudah anak-anak? Sekarang Bu Puspa mau dari kelompoknya Rafa. Coba Rafa maju. Maju membawa buku tulisnya, dituliskan di papan benda hidup. Silakan. Di bawah buku tulisnya tidak apa-apa. Benda hidup ya. Ya, dari gambar ilustrasi tersebut kamu tuliskan benda hidupnya apa saja. Silakan. Ya. Sepengetahuan kamu, boleh 1, boleh semua kamu jawab 5-5-nya juga boleh. Kemudian Bu Puspa mau dari kelompoknya Vea, silakan maju untuk benda yang tidak hidup. Silakan. Silakan perwakilan, terserah siapa yang maju. Benda tidak hidup ya, terserah. Ya, dari ilustrasi gambar tersebut benda tidak hidup itu apa saja? Silakan ditulis. Kalau kamu bisa mengetahui lebih dari 5, tidak apa-apa, boleh kamu tambahkan. Nanti kita akan mencocokkan bersama-sama dengan jawaban kalian ya. Bu Puspa ingin tahu pengetahuan awal kalian tentang benda hidup sama benda tidak hidup sudah betul apa salah. Sudah? Oke. Apa ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan dari benda tidak hidup? Kelompoknya Jehan, silakan ditambahkan benda tidak hidupnya. Ya, benda tidak hidupnya, silakan ditambahkan. Oke, sudah? Ya, terima kasih Rafa. Terima kasih Jaihan. Oke, anak-anakku semua kita perhatikan di depan. Dari jawabannya Rafa, jawabannya Vea sama Jaihan kita cocokkan bersama ya. Benda hidup, monyet, ikan, kelinci, beruang, manusia, elang, burung, ular, angsa, buaya. Betul apa salah? Betul ya. Berarti ini semua makhluk hidup. Tapi masih ada yang kurang anak-anak. Pohon, nomor 11. Pohon kan benda hidup. Makhluk hidup ada 3. Manusia, tumbuhan, dan hewan ya. Pohon termasuk tumbuhan. Nomor 12 lagi ada bunga.
Ya, apalagi kira-kira? Ada nomor 13 rerumputan ya. Itu termasuk makhluk hidup. Benda hidup. Sekarang benda tidak hidup. Coba perhatikan. Batu, tanah, rumput, bunga, pohon, air, awan, matahari. Betul? Salah. Kira-kira yang salah nomor berapa? Oke, bunga, rumput, pohon ya. Benda tak hidupnya ada batu, tanah, air, awan, matahari. Oke, betul ya. Itu ada bende. Apa yang dibawa anak-anak, nak? Bendera ya. Ada bendera. Oke. Sekarang anak-anak sudah sedikit paham. Bu Puspa mau masuk ke materinya. Bu Puspa akan tayangkan beberapa materi. Anak-anak perhatikan ya, Bu Puspa yang menjelaskan. Nah, kita akan mempelajari tentang komponen ekosistem. Apa itu ekosistem? Nah, ekosistem itu tempatnya terjadinya suatu hubungan antara makhluk hidup. Di dalam ekosistem itu ada hubungannya antara benda hidup sama benda tidak hidup ya. Jenis-jenis ekosistem ada dua, yaitu ekosistem alami sama ekosistem buatan. Kalau alami sudah jelas itu ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kalau yang buatan itu olahan dari manusia. Contoh dari ekosistem alami ada ekosistem padang pasir, ekosistem hutan, ekosistem laut, dan ekosistem danau. Sedangkan ekosistem buatan ini bisa diolah atau dibuat oleh manusia ya. Ada ekosistem akuarium, sawah, ekosistem kolam, dan taman ya. Sekarang komponen-komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem itu ada dua, anak-anak. Abiotik lah. Abiotik itu nama kerennya dari apa? Benda tidak hidup. Jadi nama kerennya benda tidak hidup itu abiotik. Ya. Contoh dari layar LCD, komponen abiotik adalah semua benda tidak hidup dalam ekosistem. Ada batu, tanah, awan matahari, air, dan angin. Sekarang komponen biotik berarti benda apa? Hidup. Ini namanya biotik. Ada 3 makhluk hidup yang kita ketahui, ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke, betul. Nah, di sini komponen biotik atau makhluk hidup itu tadi dibedakan menjadi 3 ya. Ada individu, berarti individu itu satu orang sendirian. Kemudian populasi, sekumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu tempat. Populasi contohnya, populasi kelas 5 anak perempuan. Nah, hanya anak perempuan di kelas 5. Kemudian populasi lebah di sarang tawon, hanya lebah saja. Jadi semut nggak bisa masuk. Kalau semut masuk namanya bukan populasi. Populasi hanya satu jenis saja. Sedangkan komunitas itu banyak ya. Ada macam-macam hewan banyak di situ. Ada badak, ada singa, ada jerapah, itu namanya komunitas. Kalau di sekolahan kita, komunitas SDN Sawahan 4, berarti dari murid kelas 1 sampai kelas 6. Itu namanya komunitas, beraneka macam ragamnya. Paham enggak? Paham, oke, alhamdulillah. Oke, coba dilihat di layar. Tentukan komponen biotik atau abiotik pada gambar di bawah ini. Yang gambar pertama, badak bercula 1, kira-kira komponen apa? Biotik. Alhamdulillah, betul. Yang nomor 2 ada gambar pohon, kira-kira komponen apa? Biotik. Selanjutnya, yang terakhir, gambar apa itu? Abiotik, gambar bebatuan ya. Terima kasih. Kemudian setelah ini Bu Puspa akan mengajak kalian bermain game ya. Bermain gamenya tentang materi yang kita pelajari hari ini. Gamenya ini nanti ada 10 nomor. Nanti setiap kelompok ini kan ada 5. Nanti kebagian 2 nomor ya.
ekosistem kelas 5. Oke. Bu Puspa mau yang pertama dari kelompoknya Salwa. Silakan pilih nomor berapa kelompoknya Salwa? Nomor 7. Oke, kelompoknya Salwa minta nomor 7. Kita buka bersama nomor 7. Nomor 7 yang termasuk komponen biotik adalah yang menjawab hanya kelompoknya Salwa ya. Apa jawabannya? Tumbuhan sayuran. Kita cek dulu tumbuhan dan sayuran. Oke, betul ya. Sekarang kelompoknya Vea. Mau nomor berapa? Berapa? 10. Oke, kita buka kelompok nomor 10. Bu Puspa ingin tahu kalian sudah paham apa belum? Manakah yang termasuk komunitas? B. Betul, tadi sudah dijelaskan ya. Karena kelompoknya banyak. Jehan sisa nomor 8 ya. Silakan dijawab. Yang termasuk komponen abiotik adalah A. Matahari. Kenapa kok enggak B? Karena B termasuk komponen biotik. Biotik, oke betul, good job. Alhamdulillah kelas 5 sudah paham semua tentang komponen ekosistem. Ya maaf Bu Puspa yang salah pencet. Ya maaf ya, jawabannya sudah betul. Oke anak-anak, sekarang Bu Puspa membagikan kalian LKPD. Kalian kerjakan secara kelompok ya. Sudah Bu Puspa jelaskan materinya. Kita juga sudah bermain game apa saja tadi tentang komponen biotik dan abiotik. Silakan ini nanti kalian tulis nama kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya. Setelah itu kalian identifikasi, masukkan gambar-gambar itu, ditempelkan mana yang komponen abiotik, mana yang biotik. 10 menit cukup ya? Ya. Oke. Silakan diberi identitas terlebih dahulu. Dikerjakan secara kelompok ya, bukan individu, ini kelompok. Oke, ditulis dulu identitasnya biar Bu Puspa tahu ini pekerjaan kelompok berapa. 10 menit sudah cukup untuk mengerjakan. Nah, ada 15 gambar ya anak ya, 15 gambar. Kalian nanti bisa menempelkan sesuai dengan LKPD-nya ya. Boleh. Ada yang berbagi tugas, ada yang menulis nama kelompok, ada yang bagian menempel. Itu kan di klip ya, boleh klipnya dibuka, klipnya. Boleh klipnya dibuka biar bisa ada yang menulis nama kelompok, ada yang menempelkannya, silakan. Ini acuannya, abiotik, komponen apa saja yang abiotik, komponen apa saja yang biotik, silahkan ditempelkan. Ya, boleh ini dilepas ya. Oke, silakan. Ini acuannya, silakan kalian tinggal tempel. Itu sudah ada stikernya. 10 menit cukup waktunya untuk menempelkan. Ini loh sayangku, sudah dipotongi, kalian tinggal menempel. Itu hanya acuannya saja. Ini acuannya saja ya. Silakan langsung ditempel. Oh, ini api unggun termasuk abiotik apa biotik? Kalian tinggal menempelkan saja. Kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Silakan. Mau maju untuk presentasi? Kelompok siapa yang mau maju presentasi? Oke, silakan. Nanti dapat apa? Bintang prestasi. Yuk, maju satu kelompok. Satu kelompok maju.
Oke, seperti biasa, perkenalan dulu, diperkenalkan dulu nama kelompoknya, ya. Setelah itu menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tertawa? Kenapa? Oke. Kami dari kelompok. Kami dari kelompok kreativitas. Oke, perkenalkan. Kenalkan nama saya Levana. Kenalkan nama saya Fea. Oke. Nama saya Putri. Oke. Nama saya Sabar. Ya. Oke, perkenalkan, sudah diperkenalkan semua. Kalau bisa suaranya yang keras biar teman-temannya kedengaran ya. Oke, di sini saya akan menunjukkan hasil kerja kelompok kami. kelompok kami. Terdiri dari, perlihatkan ke teman-teman, terdiri dari komponen abiotik. Komponen abiotik dan biotik. Oke, kamu baca. Komponen abiotiknya ada apa saja? Ada batu, sungai, Iya. matahari, Oke. api unggun, Oke, betul. awan, Ya. gunung, dan bebatuan. Oke, menurut teman-teman, abiotik dari kelompok kreativitas ini sudah betul apa salah? Betul. Sekarang kalian jawab pertanyaannya. Nomor 1. Silakan dibaca. Apa yang kamu ketahui tentang komponen lingkungan abiotik? Apa? Komponen benda yang tidak hidup. Oke, benda yang tidak hidup. Betul apa salah? Abiotik itu benda yang tidak hidup. Betul apa salah? Betul. Nomor 2 silakan. Mengapa komponen-komponen itu disebut Oh, kenapa tertawa? Coba, jangan ditutupi mukanya ya. komponen lingkungan abiotik? Ya, kenapa? Karena tidak ada campur tangan manusia. Oke, karena tidak ada campur tangan manusia. Sudah yakin? Oke, sekarang komponen yang biotik diperlihatkan ke teman-teman. Kamu sebutkan apa saja komponen biotiknya. Pohon, Terus? ya, beruang, Ha-ha. warna kecil, Iya. kata, tumbuhan, buah-buahan, dan singa. Betul apa salah? Betul. Betul. Sekarang kalian baca. Fea, silakan nomor 1 dibaca. Apa? Apa yang kamu ketahui tentang komponen lingkungan biotik? Ya, jawabannya. Komponen benda yang hidup dan ekosistem alami. Oke, betul. Komponen benda yang hidup dari ekosistem alami. Nomor 2 silakan. Komponen-komponen itu disebut komponen lingkungan biotik. Kenapa? Tidak ada bebatuan dan gunung. Menurut kalian, jawabannya dari kelompok kreativitas, mengapa komponen-komponen itu disebut komponen lingkungan biotik? Jawabannya kelompok kreativitas, karena tidak ada bebatuan dan gunung. Tepat apa tidak? Tidak. Oke. Dari kelompok siapa yang bisa angkat tangan membetulkan? Kelompoknya Verza, silakan. Yang nomor 2. Mengapa komponen-komponen itu disebut komponen lingkungan biotik? Kenapa? Oke, betul. Oke, betul. Apalagi? Itu semua termasuk ke dalam ciri-ciri? Ciri-ciri apa? Makhluk hidup. Oke. Jawabannya tepat dari nomor 2 ya, Nak ya. Mengapa komponen-komponen itu disebut komponen lingkungan biotik? Karena memiliki ciri-ciri makhluk hidup, bisa bergerak, bisa bernafas, bisa berkembang biak, bisa tumbuh dan berkembang. Ya, silakan diberi tepuk tangan untuk kelompok kreativitas. Nah, lain kali kalau maju jangan tertawa terus. Memang apa yang dipertawakan? Oh, lucu. Silakan ditempel bintang prestasinya.
Oke. Jadi anak-anak sekarang sudah paham apa belum? Sudah ya. Sudah paham. Jadi diingat-ingat ya anak-anak. Komponen abiotik berarti komponennya tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup semuanya. Memang kalau abiotik itu bisa bergerak seperti kipas angin, benda mati, tapi itu bukan termasuk ke dalam benda hidup ya. Kipas angin kan nggak bisa bernafas ya. Kipas angin juga nggak bisa apa? Berkembang biak. Bisa tak kipas angin ini digandakan? Kalau nggak beli lagi bisa ganda ya. Oke, sudah paham semua anak-anak? Sudah. Silakan dijadikan satu, diklip lagi, dikumpulkan ke depan. Bisa. Ya. Oke anak-anak, setelah pembelajaran hari ini, Bu Puspa ingin memberi pertanyaan kepada kalian, mau mempertajam lagi ingatan kalian ya. Bu Puspa akan menunjuk satu anak yang akan Bu Puspa beri pertanyaan. Dari kelompoknya Vea, Bu Puspa pengen tahu contoh dari komponen abiotik apa saja Vea? Dua saja. Contoh komponen abiotik yang keras. Terus Pasir. matahari, pasir. Oke, good job. Sekarang dari kelompoknya Tirza, contoh dari komponen biotik apa saja? Tiga saja. Manusia, ikan, buah-buahan, apalagi? Tumbuhan. Oke, betul, alhamdulillah. Ya. Oke anak-anak, kita simpulkan, kita rangkum pembelajaran hari ini. Kita tadi sudah belajar apa saja? Yang pertama, belajar apa saja? Komponen abiotik dan biotik. Terus belajar apa lagi? Benda mati sama benda hidup. Iya, itu kata lain dari biotik dan abiotik. Terus belajar apa lagi? Ekosistem. Ekosistem ada apa saja? Ada ekosistem buatan. Oke, ada ekosistem buatan, ada ekosistem alami. Ekosistem alami coba sebutkan satu saja. Apa? Hutan, betul. Apa? Gurun pasir, betul. Laut, betul. Apa? Hutan, ya sama. Sekarang contoh dari ekosistem buatan apa? Kolam ikan, sawah, akuarium, kolam renang, taman, betul. Kemudian belajar apa lagi? Komponennya ada individu. Kalau individu itu berarti apa, Rek? Sendirian. Terus populasi. Kalau populasi contohnya seperti apa, Ragil? Populasi contohnya seperti apa? Sesama satu jenis. Sesama satu jenis, betul. Kalau komunitas, contohnya gimana komunitas? Oke, hewan yang berbeda-beda jenis berada dalam suatu ekosistem. Pinter, apa? Berarti contohnya di mana, anak? Hewan yang berbeda-beda jenis dalam suatu ekosistem, contohnya di mana? Ada di mana hewan yang berbeda-beda tapi dalam satu tempat? Taman safari boleh. Terus kebun binatang. Berarti kebun binatang itu namanya apa? Kebun binatang berarti namanya ekosistem tempatnya ya, ekosistem tempatnya. Iya, bahasa Inggrisnya kebun binatang zoo. Namanya itu ekosistem tempatnya ya. Sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah paham diingat-ingat lagi ya. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bu Puspa harap anak-anak bisa menerimanya dengan baik. Diingat-ingat ya. Jangan dilupakan pembelajarannya ya. Nanti pulang hati-hati, jangan bermain tanpa izin orang tua. Minggu depan. Untuk keesokan harinya, materi selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan antar ekosistem ya. Kira-kira apa hubungannya antar ekosistem? Kita pelajari di hari esok. Oke, sekarang ditutup buku-bukunya. Kita akhiri pembelajaran hari ini.
Nah. Ya. Oke, silakan duduk kembali. Dibawa pulang saja enggak apa-apa. Ya, silakan duduk kembali. Belum. Ya, silakan duduk kembali. Oke. Oke, silakan duduk. Dicek apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam tas. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya. Nah, sudah ya? Ya. Jangan lupa besok kita sekolah seperti biasa. Masuk pagi seperti biasa, jadwal pelajarannya juga seperti biasa. Nggak boleh main-main keluar tanpa izin orang tua. Belajar di rumah, jangan main HP terus ya. Sekian pembelajaran dari Bu Puspa. Bu Puspa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Puspa pimpin berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih semua. Jaga kesehatan. Silakan pulang.